Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Farah Ramadhani dengan NIM C2401241102. Aku berasal dari kelompok 4 shift pagi, Praktikum Biologi Perikanan, Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Pada materi kedua, reproduksi Praktikum Biologi Perikanan membahas mengenai yang pertama, tingkat kematangan gonad. TKG atau tingkat kematangan gonad adalah tahap tertentu dalam perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan memijah oleh Effendi 1979. Informasi mengenai TKG berguna untuk mengetahui perkembangan antara gonad yang masak dengan stok yang ada di perairan, ukuran pemijahan, musim pemijahan, lama pemijahan dalam suatu siklus. Ada dua cara menentukan tingkat kematangan gonad. Yang pertama, secara morfologis, yaitu pengamatan dilakukan berdasarkan ukuran dari gonad tersebut yang diamati secara visual. Yang kedua, secara histologis, pengamatan dengan cara histologis dilakukan dengan cara mengamati perkembangan gonad melalui fase perkembangan sel dari gonad tersebut. Adapun faktor yang mempengaruhi gonad ikan yang matang. Yang pertama ada perbedaan spesies, yang kedua umur, yang ketiga ukuran, yang keempat faktor fisiologis individu. Ada pula faktor luar yang mempengaruhi gonad ikan yang matang. Yang pertama suhu, yang kedua arus, yang ketiga makanan, yang keempat ada kualitas lingkungan perairan. Indeks kematangan gonad atau IKG adalah nilai dalam persen sebagai hasil perbandingan berat gonad dengan berat tubuh ikan. Pertumbuhan IKG akan sama dengan atau proporsional dengan TKG. IKG merupakan indikator untuk mengukur kematangan seksual ikan betina. Bervariasinya nilai IKG dan modus dalam distribusi frekuensi diameter telur dapat digunakan untuk menduga pola pemijahan dan frekuensi pemijahan ikan tersebut. Adapun ada 3 metode. Yang pertama, metode gravimetri atau mengukur bobot. Ini dipercaya lebih akurat. Yang kedua, volumetrik atau mengukur volume. Yang ketiga ada metode gabungan atau mengukur bobot dan volume. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada timbangan digital, yang kedua ada kain lap atau tisu, yang ketiga ada kamera digital, lalu ada cawan Petri, ada kertas label dan spidol permanen, ada botol sampel, ada trash bag, ada alat bedah, ada formalin 10%, dan ada ikan segar. Prosedur kerja dalam praktikum ini adalah sebagai berikut. Dalam metode gabungan, kami sudah dipersiapkan gonad yang sudah diisi dengan formalin 10%. Setelah itu, kami buka botol jarnya dan kami tiriskan formalin tersebut menggunakan tisu dan keringkan gonad tersebut. Setelah gonadnya kering, kami timbang gonad tersebut untuk mengukur bobot dari gonad tersebut. Setelah diukur bobotnya, kami potong menjadi 3 bagian, yaitu anterior, middle, dan posterior. Setelah kita potong bagian-bagian gonadnya, kita ukur kembali bobotnya menggunakan timbangan digital, seperti mengukur anterior, mengukur middle, dan mengukur posterior. Setelah kita mendapatkan hasil itu, hasil gonad itu dinamakan Q dan hasil bobot gonad itu disebutnya G. Subgonad yang telah dipisahkan atau dibagi-bagi kami masukkan ke dalam cawan Petri dan masing-masing ditambahkan aquades sebanyak 20 ml. Lalu kami gurai-gurai subgonad tersebut dan sampai telur-telur ikannya terlihat. Setelah telur-telurnya terlihat,
menggunakan pipet, kami pipet cairan dan telur-telur tersebut per masing-masing bagian dan kami teteskan di atas trash bag untuk melihat ada berapa banyak telur-telur pada satu subbagian gonad. Setelah selesai menghitung telur-telur yang ada di tetesan-tetesan dari subgonad tersebut, kami memasukkannya ke dalam data dan dimasukkan ke dalam T rata-rata atau jumlah telur ikan rata-rata. Sekian penjelasan materi reproduksi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.